Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana kantor atau gedung Media Tempo itu diteror dengan mendapatkan sebuah paket kiriman khusus yang berisi bangkai kepala babi dan bangkai tikus sahabat-sahabat. Ini pertanda apa ya bagi Tempo? Mungkin saja ini adalah karma bagi Tempo, yang dimana isi beritanya selalu menyudutkan dan menyerang, baik itu di era Bapak Prabowo, apalagi lebih-lebih di era Pak Jokowi lebih kencang lagi sahabat-sahabat, sehingga masyarakat sudah garam dan muak mendengarkan dari gosip dari Tempo ini, sehingga netizen bertanya-tanya, masa sih sekelas Media Tempo tidak memiliki petugas keamanan lebih ketat sehingga dia kecolongan? Apakah teror ini memang betulan teror ataukah hanya sebatas rekayasa saja? Kita dengar pidato dari Bapak Prabowo kemarin pada HUT Gerindra yang dimana mengatakan bahwa media Indonesia sudah bekerja sama dengan antek asing dan diberikan investor, sehingga dengan maksud ingin memecah belah persatuan negara bangsa dan tidak ingin melihat negara kita menjadi maju. Nah, bagaimana videonya? Kita nonton sama-sama berikut ini. Nah, setelah viral di media sosial, kantor berita Tempo itu dikirimi kepala babi dan bangkai tikus, Kapolri Listio Sigit Prabowo perintahkan Kabar Reskrim usut tuntas teror kepala babi dan bangkai tikus ke Tempo. Nah, harus sampai tuntas ya Pak, supaya masyarakat tahu apakah ini betul-betul teror atau ini rekayasa. Bang Edo nggak tahu. Tapi faktanya Tempo masih bebas untuk berbicara ya. Nah, kita tunggu aja nih hasil dari penyelidikan dari Barreskrim Mabes Polri. Hah? Ada baby di gedung Tempo? Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam kepada para Bebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. itu kan semacam jokes lagi. Iya, sama katanya yang diingat. Buktinya dia bisa bicara. Kirimin daging babi. Jangan ditanya ke kami dong kalau soal itu. Siapa tahu itu bagian dari upaya untuk memecah belah kita. Ya kan kita nggak tahu sumbernya, karena itu silakan aparat untuk menyelidiki itu. Ya. Wow, katanya ada yang kirim B2 ya atau IBAP ke gedung Tempo. Siapa yang kirim? Ayo, kita masyarakat bersatu dengan aparat untuk mencari pelakunya. Tapi sedihnya kenapa B2 itu tidak dikirim ke rumahku saja? Akan kubikin jadi bebong rica atau saksang atau panggang. Tapi yang ku tahu ya, banyak loh informasi dan informan Tempo ya yang mengetahui A1 mengenai keadaan Republik ini ya. Media-media besar lainnya belum pada tahu, bahkan masyarakat pun belum tahu, tapi Tempo sudah tahu duluan. Ya, tentang apa aja dah, tentang politik, tentang apapun itu pokoknya Tempo pasti tahu duluan. Tapi kenapa masalah yang tiba-tiba muncul di gedung Tempo di dalam kota itu kok Tempo nggak tahu? Tapi saranku kepada masyarakat, kita jangan terpancing ya, karena banyak sekali sekarang opini-opini yang beredar bahwa itu ada urusannya sama pemerintah, sama aparat dan segala macam. Aku yakin ya, sekali tidak ada urusannya. Apa urgensinya ya aparat atau pemerintah ngirim-ngirim begitu? Kan nggak ada. Ya, jadi kita serahkan saja ke kepolisian. Katanya aku dengar orang Tempo sekarang sudah melaporkan ke polisi. Biarkan polisi bekerja, kita lihat nanti hasilnya apakah memang ada yang ngirim atau ya tikus dan baby itu jalan sendiri. Media-media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Media Tempo melalui PT Info Media Digital IMD sebagai anak perusahaan dari PT Tempo Intimedia menerima investasi langsung dari private equity raksasa asal Amerika Serikat, yaitu Media Development Investment Fund MDIF, pada Juli 2024.
Perlu digarisbawahi, MDEF adalah lembaga pendanaan di bawah naungan The Soros Economic Development Fund. George Soros menggelontorkan pendanaan awal untuk MDEF sebesar 500.000 US dollar pada tahun 1995. Betul, George Soros merupakan dalang utama di balik krisis moneter Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998. Krisis ekonomi di sepanjang tahun 1997 hingga 98 menjadi episode kelam bagi bangsa Indonesia. Nilai rupiah terjun bebas, harga kebutuhan pokok meroket, sejumlah industri dan perusahaan gulung tikar. Tempo sebagai media nasional dapat melakukan aktivitas jurnalistik dengan dukungan pendanaan dari MDIF asal Amerika Serikat yang ditengarai dimiliki George Soros. Jumlah pendanaan Tempo dari MDIF bernilai fantastis, tapi tidak diketahui publik. Hal ini menguatkan pandangan bahwa aktivitas jurnalistik Tempo secara terselubung mengarah pada kepentingan asing terhadap Indonesia. Terkait hal ini, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya tegas menyampaikan bahwa pihak asing selalu ingin memecah belah persatuan bangsa dan menghambat Indonesia menjadi negara maju. Kalau ada yang dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing yang selalu ingin pecah belah Indonesia. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengemukakan bahwa ada organisasi non-pemerintah maupun media yang ternyata dibiayai atau bahkan dimiliki oleh negara asing. Nanti terkuak media-media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Perlu? Pernyataan Presiden Prabowo Subianto tersebut mengarah kuat pada media Tempo, yang dalam kinerja jurnalistiknya sangat syarat kepentingan, serta selalu berdampak pada perpecahan dalam dimensi sosial politik bangsa Indonesia. Lawan aja dulu. Saya nggak habis pikir apa yang dilakukan oleh redaksi Tempo memberikan postingan kami dinasti Jokowi mengucapkan selamat Idul Fitri. Saat momentum yang sangat membahagiakan ketika umat muslim saling berukhuwah. Jokowi dan keluarganya juga manusia. Majalah Tempo dikirimin kepala babi. Kado khusus buat cicak. Ya. Aduh, lucu. Ya, kalau Cica nggak suka ya nanti saya kirimin bipang lah. Ya, komentar jurnalis bilang ini akan menghambat kebebasan bicara. Persis seperti Karni Ilyas komen kepada Pak Jokowi ketika diwawancarai. Publik, terutama juga dari survei, ia menganggap bahwa kebebasan berbicara masih kurang dikit. Kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Dan langsung dijawab oleh Pak Jokowi. Ya saudara, kalau saya boleh komentar, ini adalah mungkin respon daripada masyarakat ya, yang mungkin sudah mual dengan gosip dari majalah gosipnya Tempo ini. Kalau Tempo yang dulu saya pernah suka baca ya, itu Tempo memang berkelas. Saya menganggapnya Tempo itu ibarat majalah Times Magazine di Amerika sana. Tapi Tempo yang setelah Pilpres ini udah kayak majalah gosip aja. Udah nggak ada mutunya. Guys, udah pada lihat berita ini belum? Nah, nih. Nah, baru-baru ini atau beberapa hari yang lalu, yaitu kantor Tempo dikirimi paket. Nah, paketnya itu isinya adalah kepala bebong dan juga tikus-tikus yang keadaannya sudah seperti itu. Menurut pihak-pihak yang dekat dengan Tempo ya, atau banyak juga orang berspekulasi bahwasanya ini adalah bentuk dari intimidasi kebebasan pers atau kebebasan untuk bersuara. Nah, pertanyaannya adalah,
menurut saya yang orang awam ini ya, apakah sekelas Tempo yang surat kabar yang juga skalanya udah gede begitu, apakah tidak ada CCTV di tempat atau di lobi tempat penerimaan paket? Ya kalau menurut saya sih gampang aja ya, tinggal buka CCTV-nya, abis itu nanti bisa ketahuan siapa pengirimnya gitu kan. Jadi jangan lagi-lagi menimbulkan spekulasi dan juga swasangka. Ini ada hubungannya dengan era kepemerintahan Pak Prabowo. Malah sampai ada ya wartawan yang menanyakan ini ke Pak Hasan Nasbi, bagaimana Pak menurut Bapak? Ya wajar aja kalau saya mah ya kalau saya jadi Pak Hasan Nasbi juga bakalan ngejawab hal yang sama, ya udah masak aja kek gitu kan. Ya lagi apa hubungannya? Mana tahu kan itu dia punya masalah dengan sesama jurnalistik gitu. Nah, lagi-lagi dihubung-hubungkan dengan Pak Prabowo. Itu sangat dangkal sekali cara berpikirnya. Ya, menurut saya buka CCTV-nya gitu agar lihat terang benderang gitu. Dan masa ya paketan tidak ada alamat, tidak ada nama pengirim itu bisa diterima aja gitu ya. Masa ya sekelas Tempo tidak ada standar keamanan buat kantornya, setidaknya CCTV? Atau masa iya bisa-bisanya nerima paket yang alamat dan data-data pengirimnya tidak tertulis? Jadi saya jadi skeptis, saya malah jadi curiga, ada apa ini gitu. Jangan nanti karena spekulasi yang tersebar di kalangan masyarakat itu malah jadi mendegradasikan Pak Prabowo Subianto sebagai pemimpin. Jadi agar tidak menimbulkan swasangka yang lebih lanjut, Tempo buka CCTV-nya ya. Nah, itulah tadi sama-sama beberapa cuplikan video di mana teror ini apakah memang teror ataukah hanya sebatas rekayasa saja. Karena masa sih sekelas media Tempo tidak memiliki petugas keamanan yang lebih ketat sehingga dia kecolongan dengan paket kiriman khusus ini. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.